Bagi masyarakat yang takut jarum suntik, tidak perlu takut lagi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dalam upaya memaksimalkan layanan vaksinasi, Puskesmas Pacarakan memberikan pelayanan vaksinasi dengan metode hipnosis anestesi. Dengan inovasi ini diharapkan herd immunity atau kekebalan masyarakat terhadap COVID-19 bisa terbentuk. Sampai 10 November 2022, capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk sasaran anak-anak mencapai 77%, sedangkan untuk dosis kedua sebesar 59%. Untuk sasaran masyarakat umum berumur lebih dari 12 tahun, capaian vaksinasi dosis pertama sudah sebesar 95%, sedangkan dosis kedua sebesar 72%. Vaksin dosis ketiga sebesar 16%. Berikutnya, untuk sasaran lanjut usia, capaian vaksin dosis pertama mencapai 90%. Vaksinasi dosis kedua 72%, dosis ketiga masih 23%. Kepala Puskesmas Pacarakan Dr. Maulida Rahmani menjelaskan, demi memaksimalkan vaksinasi COVID-19, Puskesmas Pacarakan terus bekerja sama dengan lintas sektor maupun pemerintah desa, terutama untuk selalu menggaungkan pentingnya vaksinasi. Di Puskesmas Pacarakan setiap hari melayani peserta yang ingin melakukan vaksinasi. Sementara untuk upaya vaksinasi di desa dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Setiap ada kegiatan di desa, petugas akan membawa vaksin. Contohnya pada saat posyandu lansia, kelas ibu hamil atau kegiatan senam cerdik dan sebagainya. Menurut Dr. Maulida, terus diupayakan vaksinasi supaya bisa mencapai target yang diinginkan. Puskesmas Pacarakan dari awal program vaksinasi selalu berkoordinasi dengan lintas sektor di segala kegiatan, baik itu dari kesehatan maupun dari lintas sektor. Contohnya, penerimaan bantuan dan sebagainya. Selanjutnya, Puskesmas Pacarakan juga melakukan koordinasi dengan pondok pesantren dan lembaga pendidikan lain agar para siswa dan santri-santrinya juga dapat tervaksin. Sedangkan untuk masyarakat yang takut jarum suntik, Puskesmas Pacarakan sudah ada inovasi dengan layanan vaksin melalui metode hipnosis anestesi. Jadi, peserta vaksin tidak akan merasakan rasa sakit. Dr. Maulida bersyukur bahwa metode tersebut manjur terhadap para peserta vaksin. Pasalnya, pelayanan dengan metode tersebut sudah digaungkan cukup lama. Untuk capaian vaksinasi COVID-19 dari data terakhir tanggal 10 November untuk anak vaksin pertama mencapai 77%, kemudian untuk dosis kedua 59%, dan untuk umum lebih dari 12 tahun, dosis pertama alhamdulillah 95%, dosis kedua 72%, dan untuk yang dosis ketiga ini masih diupayakan dan masih 16%. Sementara untuk lansia dosis pertama alhamdulillah 90%, dosis kedua 72%, sedangkan dosis ketiga masih 23%. Nah, ini upaya-upaya dari kami itu masih terus bekerja sama dengan lintas sektor maupun pemerintah desa untuk selalu menggaungkan bahwa pentingnya vaksinasi. Jadi saat ini tetap kita lakukan vaksinasi di Puskesmas setiap hari bagi peserta yang ingin melakukan vaksinasi maupun di desa. Sementara di desa ini akan diikutkan dengan giat-giat yang ada di desa. Jadi setiap petugas desa, setiap giat desa akan membawa vaksin. Contohnya pada saat posyandu lansia, pada saat baik itu kelas ibu hamil atau kegiatan senam cerdik dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang terus kita upayakan vaksinasi ini supaya bisa mencapai target yang diinginkan. Harapannya ke depan tetap herd immunity atau kekebalan dari masyarakat terhadap COVID itu bisa terbentuk, seperti itu.
himbauan bagi masyarakat untuk saat ini seperti kita lihat di televisi bahwa COVID juga angkanya juga sudah mulai naik lagi. Jadi kami sebagai tenaga kesehatan tetap menganjurkan yang pertama adalah patuh pada protokol kesehatan. Kemudian lengkapi vaksinasi sampai pada booster sehingga imunitas atau kekebalan terhadap COVID ini bisa terbentuk dengan baik. Untuk di Puskesmas Pajarakan sendiri, dari awal kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor. Jadi segala kegiatan baik itu dari kesehatan maupun dari lintas sektor seperti misalkan penerimaan bantuan dan sebagainya, ini kami juga dilibatkan oleh baik itu pemerintah kecamatan maupun desa, dan juga dapat dukungan dari TNI Polri. Jadi vaksinasi ini kita lakukan di semua lini kegiatan yang ada di masyarakat, seperti itu. Kemudian untuk yang baik itu pondok pesantren dan instansi-instansi, kami juga melakukan koordinasi agar siswa-siswanya dan santri-santrinya ini juga dapat tervaksin, seperti itu. Kemudian untuk masyarakat yang takut jarum suntik, kebetulan di Puskesmas Pajarakan sudah ada inovasi tentang hipnosis anestesia. Jadi pada orang-orang dengan yang takut jarum suntik, maka dilakukan vaksinasi dengan metode hipnosis. Jadi dia tidak akan merasakan rasa sakit. Karena pada peserta vaksin yang kita hipnosis ini, kita hipnosis dulu ya. Kita hipnosis, kita sugesti bahwa jarum suntik nanti itu tidak akan terasa sakit. Jadi ketika vaksin itu dimasukkan, maka biasanya peserta tidak akan merasakan rasa sakit suntikan. Alhamdulillah pada beberapa orang itu karena sudah kita gaungkan cukup lama jadi ada memang masyarakat yang sebetulnya itu mau vaksin tapi karena takut ya, jadi menghubungi kami bahwa dia takut jarum suntik, maka kita vaksin dengan hipnosis. Anak-anak juga bisa. Sebagaimana diinformasikan bahwa kasus COVID-19 sudah mulai naik lagi, maka Dr. Maulida menghimbau agar protokol kesehatan diperketat lagi. Kemudian lengkapi vaksinasi sampai pada vaksinasi dosis ketiga atau booster. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tada Today TV, Probolinggo.